Gue mau tanya ke kalian, coba sebutkan kasus serial killer yang pelakunya wanita yang menurut kalian paling kejam. Dan coba bandingkan dengan kasus yang mau gue bawain satu ini. Dengan kejamnya, wanita ini menggorok leher teman bisnisnya, lalu memutilasi tangan dan kakinya sebelum dibuangnya ke sungai. Ini hanyalah awal dari kekejaman yang menjadi terbongkarnya tindak kejahatan yang dia lakukan, Pak. Karena di balik ini semua, ada hal yang lebih keji yang sebelumnya nggak pernah dilakukan oleh siapapun. Oke Pak, selamat datang di Bilik Waktu. Waktu adalah teka-teki dan kita adalah pemecahnya. Gue Diki, nah di channel ini gue berusaha menceritakan berbagai kasus kriminal, sejarah, maupun teori konspirasi yang akan gue upload minimal 1 minggu sekali. Oke, langsung aja daripada penasaran, mari kita kupas tuntas. 11 Oktober 1996 jadi hari yang menegangkan untuk Idris dan keluarganya. Mereka sedang disibukkan mencari salah satu anggota keluarganya yang bernama Siti Hafsah, yang memang udah beberapa hari nggak pulang ke rumah. Siti Hafsah sendiri merupakan kakak ipar dari Idris. Hafsah mempunyai suami yang bernama Johan Akbar. Nah, saat itu Johan ini bekerja sebagai kepala Home News LKBN Antara. Dan pada saat Hafsah hilang, Johan sedang dalam perjalanan dinas ke negeri Belanda. Dari pernikahan Hafsah dengan Johan, mereka dikaruniai 5 anak. Keluarga kecil itu tinggal di Jalan Ciomas 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, untuk kesehariannya, Siti Hafsah mencari uang dari menjadi maklar perhiasan. Setelah menyusuri beberapa tempat dan berkeliling di kampungnya, namun Idris nggak berhasil menemukan di mana keberadaan kakak iparnya. Idris kemudian melaporkan ke ketua RT Kebayoran Baru yang bernama Sukarji. Sukarji dan Idris kembali melakukan pengecekan ke rumah-rumah saudara Hafsah. Siapa tahu Hafsah sedang menginap beberapa hari di sana. Namun ia nggak memberitahukan sebelumnya. Tapi setelah melakukan pengecekan ke beberapa rumah keluarganya, namun hasilnya tetap aja Pak, nihil. Hafsah nggak kunjung ditemukan. Mereka juga kemudian pergi ke rumah sakit RS Cipto Mangkusumo. Nah, kenapa mereka pergi ke rumah sakit? Nah, mereka di sini berasumsi bahwasanya kemungkinan Siti Hafsah mengalami sebuah kecelakaan. Namun, lagi-lagi hasilnya nihil. Nggak ada nama pasien yang bernama Siti Hafsah di rumah sakit itu. Lalu, Sukarji dan Idris kemudian melaporkan hilangnya Hafsah ke kepolisian Kebayoran Baru. Nah, mendapat laporan dari Idris dan Sukarji, kepolisian menyarankan untuk menunggu 1 kali 24 jam terlebih dahulu. Dan sembari menunggu, tentu aja keluarga Idris gak berhentinya berikhtiar agar diberikan petunjuk di mana keberadaan Siti Hafsah. Setelah menunggu kabar selama beberapa hari, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 1956 di jam 10 pagi, warga Jakarta dibuat geger setelah mereka menemukan mayat perempuan yang terapung di sungai. Mayat yang ditemukan itu dalam kondisi tanpa tangan dan kaki. Polisian yang menangani penemuan ini kemudian langsung memberikan laporan pada keluarga Idris. Karena sebelumnya mereka kan mendapatkan laporan bahwasannya Hafsah beberapa hari nggak ditemukan. Kemudian Sukarji dan saudaranya Siti Hafsah yang bernama Nur Jalil mendatangi Mapolres untuk memastikan mayat yang polisi temukan itu Siti Hafsah atau bukan. Nah, setelah melakukan pengecekan, Sukarji udah bisa memastikan bahwasanya jasad yang mereka temukan adalah Siti Hafsah. Walaupun sudah tanpa tangan dan kaki, dia bisa mengenali baju yang dikenakan Siti Hafsah. Karena terakhir kalinya dia menggunakan baju model Shanghai berwarna putih. Nah, dari hasil pengecekan itu sudah dipastikan bahwasanya Siti Hafsah merupakan korban pembunuhan. Terdapat luka robek di lehernya, tangan, dan kakinya telah dipotong menggunakan benda tajam. Atas hal ini tentu aja keluarga Idris nggak menyangka bahwasanya Hafsah akan menjadi korban pembunuhan keji. Tentu aja hal ini menimbulkan luka cukup dalam untuk keluarganya, terutama kelima anak Siti Hafsah. Atas kasus ini tentu aja kepolisian gak tinggal diam. Pihaknya kemudian langsung mengarahkan tim untuk melakukan penyelidikan. Nah, mereka mencari informasi dengan siapa saja Hafsah berhubungan atau rekan-rekannya yang ada kemungkinan menjadi pelakunya. Setelah mendapatkan keterangan dari beberapa saksi, kepolisian mengantongi satu nama yang ada kemungkinan ada hubungannya dengan kematian Hafsah.
Dia adalah Nyonya Aminah. Lalu apa hubungannya Aminah dengan Siti Hafsah? Jadi gini, hubungan Aminah dan Hafsah adalah teman sekaligus rekan bermakelaran perhiasan. Hubungan mereka ya cukup dekat dan akrab saat itu. Sebelum lanjut ke penyelidikan kepolisian, ada baiknya kita bahas latar belakang si Aminah terlebih dahulu. Jadi, Aminah dilahirkan di Cikuray, Sukabumi pada tanggal 4 Agustus 1928. Sedari kecil, Aminah mendapat panggilan Mince. Nah, dia lahir dari pasangan Uni dan Hasan Zainal. Hasan Zainal sendiri pernah menjadi camat Sumedang pada masa penjajahan Belanda. Dan Aminah merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Sebenarnya, Aminah dari kecil bisa dibilang dibesarkan dengan keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Tapi semua itu berubah ketika dia berusia 9 tahun, Pak. Ketika itu ibunya meninggal dunia dan ayahnya menikah lagi. Nah, dari situ Aminah kehilangan arah. Aminah memiliki paras yang cantik, manis, dan berkulit terang, menjadikannya sebagai kembang desa. Nah, pada saat itu Aminah memilih untuk menikah di usianya yang masih terbilang cukup muda. Namun pernikahannya harus kandas di tengah jalan. Dan selama hidupnya, Aminah udah menikah sebanyak 5 kali. Dan suami kelimanya adalah Ahmad. Dari kelima pernikahannya itu, Aminah tidak dikaruniai anak sama sekali. Tapi di dalam pernikahannya, Aminah sempat beberapa kali mengadopsi anak angkat. Dan beberapa anaknya juga meninggal dunia. Tapi di pernikahan yang kelima, dia masih mempunyai anak adopsi yang bernama Neni. Sebelum menetap di Kebayoran, Aminah pertama kali hijrah ke Jakarta di tahun 1949. Nah, saat itu usianya masih menginjak 21 tahun. Niatnya hijrah ke Jakarta adalah untuk belajar dagang kepada pamannya. Dan dari hasil pembelajaran itulah Aminah kemudian menjadi makelar perhiasan dan juga tanah. Dan dari bisnisnya inilah Aminah ini mempunyai banyak rekan termasuk Siti Hafsah ini. Oke, jadi tadi itu latar belakang dari si Aminah. Nah, mari kita lanjut pembahasan penyelidikan polisi dalam mengungkap siapa pelaku di balik pembunuhan Siti Hafsah. Polisi yang melakukan investigasi mendapat beberapa kesaksian dari warga sekitar. Nah, polisi mendapatkan kabar bahwasannya Hafsah terakhir kali berpamitan ingin pergi ke rumah Aminah. Dari tetangga Aminah sendiri, polisian mendapatkan laporan bahwasannya mereka mencium bau bangkai dari rumah si Aminah ini, Pak. Dan ada kesaksian pula dari teman Neni yang saat itu dirinya sempat melihat baju Aminah berlumuran darah. Nah, saat itu anak ini menceritakan bahwasanya ketika dia menanyakan kenapa banyak darah di baju Aminah, Aminah menjawabnya dan beralasan itu adalah tinta. Nah, kepolisian juga menemukan ada bercak darah di halaman belakang rumah Aminah. Bukan cuma itu, kepolisian semakin dibuat yakin bahwasanya Aminah ada keterlibatannya dengan hilangnya Siti Hafsah. Mereka mendapatkan kesaksian dari salah satu warga bahwasanya di tanggal 15 dini hari, Aminah bersama Mursidi menggotong sebuah keranjang dan diangkut naik bemo. Nah, suatu hal yang cukup menjanggal gitu kan. Dari sini kepolisian juga berfokus kepada Aminah untuk melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Kepolisian langsung mengirimkan tim untuk mendatangi rumah Aminah, yang sebenarnya saat itu rumah yang ditinggalinya adalah rumah yang dia sewa dari Munkin. Nah, setibanya di rumah Aminah, ternyata rumah itu dalam keadaan kosong. Aminah dan keluarganya tampaknya sedang keluar untuk menghadiri acara kondangan. Karena sebelumnya juga kepolisian mendapat kesaksian bahwasanya Aminah bersama Mursidi menggotong sebuah keranjang secara bersamaan. Maka dari itu, mereka juga langsung bergerak ke rumah Mursidi. Yang mana Mursidi adalah anak dari Munkin, sang pemilik rumah yang disewa Aminah. Setibanya di rumah Mursidi, kepolisian langsung melakukan penggeledahan. Dan benar aja, Pak, kepolisian menemukan potongan plastik hitam di kamar Mursidi. Karena merasakan ada yang menjanggal dengan Mursidi, kepolisian langsung mendesaknya. Dan awalnya Mursidi ini nggak mengaku untuk apa plastik itu. Tapi pada akhirnya Mursidi mengaku bahwasanya potongan plastik itu adalah sisa potongan plastik yang digunakan untuk membungkus jasad Hafsah. Atas pengakuannya lah,
Polisian langsung meringkus Mursidi dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih mendalam. Setelah dilakukannya interogasi, Mursidi mengakui bahwasannya dia mendapatkan perintah dari Aminah untuk membuang jasad Siti Hafsah. Nah, sebelum kepolisian bergerak menangkap Aminah, Sutarji dan warga lainnya yang melihat Aminah baru balik dari kondangan. Mereka terlebih dahulu mengamankan Aminah. Di saat penangkapan Aminah, sempat terjadi ketegangan nih antara Sutarji, Hansip, dan suami Aminah, yaitu si Ahmad. Tapi setelah Ahmad dijelaskan bahwasanya Aminah ada keterlibatannya dengan pembunuhan Siti Hafsah, Ahmad hanya bisa terdiam. Aminah lalu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih mendalam. Dan setelah di kantor polisi, Aminah mengakui semuanya bahwasanya dialah yang telah membunuh Siti Hafsah. Lalu apa motif dan bagaimana kronologinya sampai Aminah tega mengeksekusi Hafsah? So langsung aja kita bahas secara runtut hari yang mengerikan itu, Pak. Jadi hari itu bertanggalkan 11 Oktober 1956, tepatnya di hari Selasa siang. Siti Hafsah berkunjung ke rumah Siti Aminah. Kedatangannya bukan tanpa maksud, Pak. Kali ini maksud Hafsah adalah untuk meminjam uang sebesar 3.000 kepada Aminah. Namun sebenarnya minjam uang adalah alasan aja buat Siti Hafsah karena dia selalu kesulitan ketika menagih uang cicilan pembelian perhiasan kepada si Aminah ini. Tapi ketika Hafsah mengutarakan maksudnya, Aminah mengaku bahwasanya dia yang gak punya uang. Hafsah tahu bahwasanya Aminah ini berbohong. Karena sehari sebelumnya Aminah baru aja berhasil menjual jam mahal dan mendapat uang dari objekan lain sebagai maklar tanah. Hafsah gak nyerah sampai di situ. Dia terus merajuk supayanya Aminah mau meminjamkan uang yang dimintanya. Dan tensi pembicaraan mereka mulai meningkat. Aminah yang merasa terdesak, dia menyauti, "Kalau saya nggak punya uang, bagaimana? Kok maksa-maksa?" Hafsah juga mulai tersulut emosi. Di situ dia membalas ucapan Aminah. "Bukan nggak punya uang, tapi emang nggak punya niat buat nolong teman." Nah, disitulah emosi keduanya mulai meningkat. Terutama si Aminah, dia udah sangat dongkol dengan Hafsah. Di saat ketegangan itulah, tiba-tiba warung Aminah kedatangan pembeli. Nah, karena selain menjadi maklar perhiasan dan tanah, Aminah kesehariannya sembari berjualan gado-gado, minuman cendol, dan makanan ringan lainnya. Sembari meladeni pembeli, Aminah masih merasakan emosi yang cukup tinggi. Dan saat itu, dia sedang memegang pisau yang dia gunakan untuk memotong-motong sayuran campuran gado-gado. Setelah pembeli itu pulang, terbesitlah niat buruk Aminah. Dia kemudian mengambil pisau itu, lalu berjalan ke arah Hafsah. Aminah yang masih dalam keadaan emosi, dia langsung menjambak rambut panjang Hafsah yang sedang duduk di ruang tamu sampai kepalanya itu mendongak ke belakang. Nah, seperti itu. Belum sempat memberontak, Hafsah langsung dieksekusi oleh Aminah. Leher Hafsah seketika digorok oleh Aminah. Atas hal ini, seketika Hafsah langsung gak berdaya dan cairan merah berceceran kemana-mana. Karena khawatir takut ketahuan, Aminah lalu bergegas membungkus jasad Hafsah menggunakan karpet. Lalu jasadnya dibawa ke kamarnya dan diletakkan di bawah ranjang tempat tidurnya. Selama 3 hari, jasad Hafsah ada di sana. Tapi anehnya, Ahmad dan anaknya yang bernama Neni gak pernah mencium bau busuk sekalipun. Nah, pada tanggal 13 Oktober 1956, tepatnya 3 hari setelah hari pembunuhan temannya itu, Aminah mulai khawatir mayat Hafsah akan mengeluarkan bau busuk. Oleh karena itu, dia berpikir harus segera memindahkan mayat Hafsah dari dalam tempat tidurnya. Tapi Aminah juga gak bisa melakukan ini sendirian, dia butuh bantuan seseorang. Namun orang yang bisa dia percaya untuk menyimpan rahasia itu. Setelah memikirkan siapa yang akan dimintai bantuan, Aminah memilih Mursidi, yaitu anak dari pemilik rumah yang dia sewa. Yang kebetulan Mursidi memang cukup akrab juga dengan si Aminah ini. Lantaran keduanya ya sering ngobrol dan Mursidi juga sering mengeluhkan masalah keuangan. Malam harinya Aminah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Mursidi sempat syok atas hal yang dilakukan Aminah. Dan dia sebenarnya sempat menolak tawaran dari Aminah. Tapi karena Mursidi tergiur dengan iming-iming uang sebesar 100.000 yang dijanjikan Aminah. Dan saat itu Mursidi yang memang sedang butuh dana, dia kemudian berbalik pikiran untuk menyanggupi permintaan dari Aminah.
Aminah meminta bantuan Mursidi untuk menguburkan jasad Siti Hafsah di tanah kosong belakang rumahnya. Tugas Mursidi di sini untuk membuatkan lubangnya. Nah, kemudian pada tanggal 14 Oktober 1996, sekitar jam 4 dini hari, Aminah diam-diam menyeret mayat Siti Hafsah dari kolong tempat tidurnya dan kemudian dia membawa ke belakang rumah. Di situ Mursidi sudah siap dengan cangkul dan golok. Dan tanpa basa-basi, Mursidi langsung melakukan penggalian. Tapi hal ini di luar perkiraan. Saat itu jam sudah menunjukkan di jam 5 pagi. Penggalian belum juga selesai. Sementara orang-orang udah mulai bangun nih. Nah, Aminah khawatir, takut ketahuan dan akhirnya dia memutuskan untuk menghentikan penggalian dan rencananya diubah. Untuk sementara jasad Hafsah ditimbun dengan tanah lalu ditutupi menggunakan seng dan kain yang kotor. Aminah mempunyai pikiran yang lebih praktis lagi dan rencananya untuk membuang Hafsah ke sungai. Dia kemudian menyuruh Mursidi untuk membeli plastik yang berukuran 4 meter dan cairan karbol atau pembersih lantai untuk mengusir bau busuk. Sementara itu, Aminah langsung menghubungi sopir bemo yang bernama Rojali. Nah, Rojali ditugaskan untuk mengantarkan Aminah di malam hari pada hari Sabtu 15 Oktober 1966. Tanpa merasakan curiga, Rojali menyanggupi permintaan dari Aminah. Di hari Sabtu dini hari, tepatnya di jam 1 malam, Aminah dan Mursidi langsung beraksi. Mereka langsung memasukkan jasad Hafsah ke dalam kantong plastik yang telah disiapkan tadi. Namun, ada satu kendala. Ternyata, gak semua jasad Hafsah bisa masuk, terutama tangan dan kakinya. Tanpa berpikir panjang, Aminah langsung mengambil golok. Dan dengan santainya, dia menebas kaki dan tangan jasad Hafsah. Cairan karbol yang sudah disiapkan kemudian disiramkan untuk mengurangi bau busuk. Setelah dimutilasi tangan dan kakinya, jasad Hafsah kemudian dimasukkan kembali ke dalam kantong plastik. Dan setelah itu dimasukkannya ke dalam keranjang. Nah, hal ini bertujuan agar memudahkan mereka membawanya. Setelah Aminah dan Mursidi selesai menyiapkan ini semua, tiba-tiba Rojali datang tepat di jam 5 pagi. Saat itulah Rojali sempat bertanya mengenai apa yang mereka bawa. Dan saat itu Aminah dengan santainya menjawab bahwasanya mereka sedang membawa daging dan nantinya akan dikirim ke Sukabumi. Nah, dia meminta Rojali untuk mengantarkan mereka ke Manggarai aja. Karena selanjutnya Aminah akan mencari omprengan untuk menuju Sukabumi. Itu alasan Aminah. Setibanya di Manggarai, Aminah dan Mursidi menurunkan keranjang yang mereka bawa. Untuk melakukan aksi berikutnya, Aminah masih menunggu Rojali pergi dari sana. Saat itulah Aminah sembari istirahat dan memantau lokasi sekitar. Setelah memastikan lokasi aman dan gak ada yang akan melihat mereka, kemudian Aminah melemparkan keranjang yang berisikan jasad Hafsah ke sungai begitu aja. Setelah beres, keduanya pulang ke rumah masing-masing. Dan tepatnya di jam 10 siang, jasad Hafsah ditemukan warga. Oke, itulah tadi kronologi dari kasus ini. Dan kasus ini gak berhenti sampai di sini aja, Pak. Ada pengakuan yang cukup mencengangkan ketika Aminah berada di dalam penjara. Lalu, seperti apakah pengakuan Aminah? Jadi, pada saat rekonstruksi ulang, ada salah seorang polisi yang memberikan pertanyaan, mau diapakan jenazah itu? Dan Aminah menjawab, rencananya sama seperti di rumah Jalan Cibitung. Nah, tentu aja jawaban ini membuat kepolisian menjadi curiga. Berarti pembunuhan yang dilakukan Aminah kepada Hafsah bukan yang pertama kali. Ada pembunuhan yang dia lakukan sebelumnya. Saat itu, kepolisian langsung teringat bahwasanya pada tahun 1959 ada seorang perempuan yang bernama Nyonya Mangku Siswoyo, yaitu warga Jalan Cikajang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hilang dan gak pernah ditemukan keberadaannya. Atas hilangnya Nyonya Mangku, keluarga dan pihak kepolisian juga sempat melakukan pencarian dan penyelidikan, namun hasilnya nihil. Nyonya Mangku gak berhasil ditemukan seperti hilang di telan bumi. Nah, saat itu Aminah dilontarkan banyak pertanyaan gitu mengenai kasus itu. Apakah dia ada keterlibatannya dengan hilangnya Nyonya Mangku Siswoyo? Dan benar aja, Pak, setelah melakukan interogasi yang lumayan panjang, Aminah akhirnya mengakui bahwasanya dia ada keterlibatannya dengan kasus hilangnya Nyonya Mangku.
Jadi saat itu Aminah menceritakan bahwasanya 7 tahun lalu, tepatnya di tahun 1959, Aminah dan suaminya tinggal di Jalan Cibitung. Hubungan Aminah dan Nyonya Mangku adalah teman bisnisnya, seperti hubungannya dengan Siti Hafsah. Saat itu di tanggal 5 Desember 1959, Nyonya Mangku mendatangi rumah Aminah. Nah, kedatangannya itu bermaksud menawarkan liontin ke Aminah. Harga yang ditawarkan Rp5.000. Nah, pada saat itu Aminah cukup tertarik dengan leontin yang dimiliki Nyonya Mangku. Tapi pada kenyataannya uang yang dia punya nggak mencukupi, Pak. Yang pada akhirnya Aminah mengajukan negosiasi. Dia sebenarnya ingin membelinya, tapi dengan cara dicicil. Mendengar tawaran dari Aminah, Nyonya Mangku yang menolaknya, dia hanya ingin dibayar kontan, Pak. Mendengar hal ini, Aminah naik darah dan pada akhirnya tanpa berpikir panjang, dia langsung emosi dan mencekik leher Nyonya Mangku sampai dia lemas dan tewas. Hal yang dilakukan Aminah selanjutnya sama seperti dia memperlakukan Hafsah. Jasad Nyonya Mangku disembunyikan di bawah ranjang tempat tidurnya. Dan anehnya lagi, suaminya itu nggak mengetahui bahwasanya ada mayat orang lain di bawah tempat tidurnya. 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 7 Desember 1959, di pagi hari, tepatnya di jam 5, Aminah menyeret jasad Nyonya Mangku ke belakang rumah. Dengan sadisnya, Aminah memutilasi jasad Nyonya Mangku menjadi beberapa bagian. Dia menggali lubang yang mana jasad Nyonya Mangku dimasukkan ke dalamnya. Dan finishingnya, Aminah meletakkan pohon mangga di atas jasad Nyonya Mangku. Jadi saat itu warga yang gak ada yang curiga. Warga mengira Aminah baru aja menggali tanah untuk menanam mangga. Setelah mendengar hal itu, tim penyidik langsung bergegas mendatangi lokasi kuburan Nyonya Mangku sesuai dengan pernyataan Aminah. Dan benar aja, setelah mereka melakukan penggalian, mereka berhasil menemukan kerangka tulang belulang yang udah nggak utuh lagi. Nah, penemuan ini langsung dikabarkan kepada keluarga Nyonya Mangku yang emang udah 7 tahun lamanya menanti keberadaannya. Nah, itu tadi keterlibatan Aminah dengan kasus hilangnya Nyonya Mangku. Tapi ini bukan akhir dari pengakuannya. Masih ada lagi pengakuan dari Nyonya Aminah yang membuat publik geleng-geleng melihat kekejamannya. Karena setelah didalami lagi, Aminah mengakui bahwasanya dia telah membunuh 3 anak angkatnya tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk suaminya sendiri. Nah, Aminah juga pernah membunuh Sumarni, yaitu sahabat kecilnya yang juga pernah dia tolong. Aminah menguburkan jasad Sumarni di pantai Sukawayana, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Namun ketika polisian membongkar kuburan yang sesuai dengan arahan Aminah, kepolisian yang gak berhasil menemukan apapun. Lantas apa gitu motif Aminah melakukan pembunuhan sebanyak itu? Apa karena dia menderita gangguan jiwa kah? Atau ada hal lain yang melatar belakangi hal ini? Jadi pada saat itu Aminah mengakui bahwasanya dia melakukan hal keji itu karena mendapat bisikan goib. Aminah mengaku bahwasanya dia belajar ilmu spiritual kepada seorang pria yang bernama Ade yang tinggal di Pelabuhan Ratu. Aminah mendapat saran dari Ade bahwasanya kalau dia ingin kaya raya, dia harus membunuh 25 wanita dan 3 bayi serta darahnya harus diminum. Nah, mendengar hal ini kepolisian langsung menangkap Ade gitu kan. Nah, karena kepolisian juga gak mempunyai cukup bukti yang kuat atas pembunuhan yang dilakukan Aminah dan keterlibatan Ade dalam hal ini, Ade kemudian dibebaskan. Jadi, motif yang membuat Aminah tega adalah karena dia terobsesi ingin menjadi kaya raya. Tapi setelah diperiksa kejiwaannya, ternyata Aminah juga menderita hipertensi eksploitif, yaitu apabila orang yang menderita hal ini dan penderitanya berada dalam keadaan terdesak, dia akan melakukan tindakan super nekat seperti membunuh dan memutilasi demi egonya. Nah, atas pembunuhannya yang cukup keji, Aminah saat itu yang berusia 38 tahun diganjar vonis hanya 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan dia dijebloskan ke LPK Wanita Bukit Duri. Dan oleh sebab itu, dia juga mendapat julukan Dracula Kebayoran Baru. Dan finish, itulah tadi kasus yang gue bahas hari ini, yang mana menurut gue motifnya nggak jauh berbeda dari kasus pembunuhan-pembunuhan yang bermotifkan penggandaan uang ataupun berkaitan dengan kekayaan. Dan perlu diingatkan bahwasanya untuk mencapai sebuah kekayaan gak bisa diperoleh dengan cara yang instan, Pak. Dibutuhkan kerja keras dan konsistensi dalam meraihnya. Jadi menurut kalian gimana nih soal kasus ini? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. Gue mohon maaf kalau ada salah kata dalam menyampaikan informasinya. See you next video dan jangan lupa klik tombol subscribe itu gratis, Pak. Bye-bye.